Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin atau Septiani dengan NIM 44412300075. Saya dari kelas 4D, mata kuliah Ekonometrik. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan data fungsi produksi Kopdogas pada aplikasi SPSS. Sebelum itu, saya di sini akan menjelaskan apa itu fungsi produksi Kopdogas. Fungsi produksi Kopdogas merupakan sebuah bentuk fungsi produksi dalam ekonomi yang menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dalam produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, serta jumlah output yang dihasilkan. Persamaan umumnya yaitu Q sama dengan A dikali L dikali alpha dikali K dikali beta. Saya di sini ada contoh kasusnya dan contoh datanya. Jadi soalnya itu, apakah luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja ini berpengaruh secara simultan atau tidak terhadap produksi padi ini. Jadi siapkan terlebih dahulu datanya pada Excel, kemudian kita langsung saja buka aplikasi SPSS-nya dan ketik di kolom variable view, kita ketik X1, X2 sampai X4-nya. Lalu klik labelnya lagi. Kolom measure diubah menjadi scale semuanya. Buka data view, lalu sudah muncul, kita langsung copy paste saja data dari Excel-nya ke SPSS. Sudah di copy paste, lalu kita klik transform compute variable untuk mengalgoritmakan data. Yang pertama, klik all pada kolom function group, cari yang ln, terus kita masukkan ke atas. Terus kita ganti tanda tanya ini menjadi y dulu. Di sini ya, tipuan y juga. Lalu kita klik OK. Nah, kalau data yang telah dialgoritmakan, tandanya seperti ini ya, yang telah berhasil. Kemudian lanjut sampai X4. Sudah semua dialgoritmakan, kemudian muncul di sininya jadi Y, ln X1, ln X2, sampai ln X4. Kemudian kita ke variable view lagi, kita tulis ulang, tapi diganti jadi huruf kapital semuanya. Sudah semuanya, sudah di huruf kapitalnya semua, lalu kita ke data view lagi, klik analyze, regression, kemudian linear. Terus kita masukkan ke kolom dependent tapi yang sudah dialgoritmakan. Nah, jadi yang len yang ada len-lennya. Lennya kita masukkan ke dependent, lalu len X1 sampai len X4-nya ke independent. Oke, udah semua, lalu klik OK. Nah, uji regresi fungsi produksi Kopdogasnya sudah ada hasilnya ini, yaitu yang pertama ada tabel variables enter remove, yaitu si variabel-variabel ini tidak ada yang dikeluarkan, jadi gak ada yang di remove selain variabel ini. Tabel summary itu ada nilai R yaitu 0,646, itu positif, jadi hubungannya kuat antara si luas lahan benih tenaga kerja terhadap si produksi padinya ini berhubungan sangat kuat karena positif dia nilainya. Terus R square ini 0,418, kalau dipersenin jadi 41,8%, itu karena bahwa variabel produksi padi dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 41,8%, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Selanjutnya ada nilai adjust R square di mana 0,272, yaitu ini nilai sumbangan untuk variabelnya. Terus ada nilai standard error, ini jadi nilai kesalahan-kesalahannya yaitu 0,93130. Ada tabel ANOVA, yaitu nilai F hitungnya 2,871 dan nilai signifikannya 0,057. Jadi bisa kita interpretasikan bahwa dari tabel ANOVA di atas itu nilai F hitung sebesar 2,871. Oh ya, kita harus mencari nilai R tabelnya terlebih dahulu biar kita apakah si ini simultan berpengaruh atau tidak, yaitu bisa cari nilai R tabelnya di tabel R. Itu yang pertama, itu tadi nilai residualnya 16 dan nilai alfanya 0,05. Jadi bisa kita lihat 0,05-nya ada di sini dan nilai standar kebebasan atau DF-nya itu ada di sini. Jadi di sini. Nah, jadi hasilnya itu 0,4683, jadi 0,468 aja ya. Jadi nilai F hitung sebesar 2,871 ini lebih besar dibanding nilai R tabelnya 0,468. Adapun nilai signifikannya sebesar 0,057. 0,057 ini dibandingkan sama nilai alfanya atau 0,05 ini lebih besar si nilai signifikan. Jadi artinya input luas lahan benih dan tenaga kerja secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Gitu. Terus selanjutnya ada pada tabel koefisien. Di sini ada kolom B, di sini ada konstan.
terus nilai luas lahannya minus 0,516, benihnya 0,985, pupuknya minus 0,178, serta tenaga kerjanya 0,417. Di sini ada nilai signifikannya 0,751. Dapat kita interpretasikan bahwa ketika variabel independen dianggap konstan, maka output produksi padi akan dihasilkan sebesar minus 2,345, lalu nilai sebesar minus 0,516, benih 0,985, pupuk minus 0,178, serta tenaga kerja 0,417. Itu nilai tersebut itu lebih kecil dari satu, artinya terdapat decreasing return to scale atau tidak elastis, di mana nilai penjualan X1, X2, X3 dan X4 itu kurang dari satu, artinya output dari produksi padi yang dihasilkan dari sebuah input ini kurang dari input yang digunakan di awal. Jadi kesimpulannya, input luas lahan benih, pupuk, dan tenaga kerja secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Demikian penjelasan dan praktikan pada aplikasi SPSS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan-kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.